kambing, embe-embe, semua memuji Tuhan. Oh senangnya, oh indahnya, Allah kita besar dan mulia. Semua makhluk memuji namanya, walau sampai habis nafas kita, terus puji-puji namanya. Allah kita besar dan mulia, semua makhluk memuji namanya, walau sampai habis nafas kita, terus puji-puji namanya. Cicit cuit suara burung, kwek 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 suara bebek, suara kambing, embe-embe, semua memuji Tuhan. Oh senangnya, oh indahnya, Allah kita besar dan mulia. Semua makhluk memuji namanya, walau sampai habis nafas kita, terus puji-puji namanya. Allah kita besar dan mulia, semua makhluk memuji namanya, walau sampai habis nafas kita, terus puji-puji namanya. Cicit cuit suara burung, kwek 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 suara bebek, suara kambing, embe-embe, semua memuji Tuhan. Oh senangnya, oh indahnya, Allah kita besar dan mulia. Semua makhluk memuji namanya, walau sampai habis nafas kita, terus puji-puji namanya. Allah kita besar dan mulia, semua makhluk memuji namanya, walau sampai habis nafas kita, terus puji-puji namanya, terus puji-puji namanya, terus puji-puji, puji-puji, puji-puji namanya. Halo adik-adik, hari ini kakak akan kembali bercerita dengan tema Aku Belajar Rendah Hati. Kakak berharap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat. Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti kakak berdoa. Tuhan, terima kasih atas perawatan dan perlindungan-Mu kepadaku dan juga kepada keluargaku. Tuhan Yesus, mohon jaga aku dalam mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Adik-adik, lihatlah gelembung ini. Betapa cantiknya ya. Tapi sebentar lagi dia akan hilang dan meletus. Tidak ada yang tahan lama. Itulah kehidupan orang-orang yang sombong. Mereka besar sesaat tetapi tidak akan bertahan lama. Liburan panjang kali ini pasti luar biasa menyenangkan. Pikir Handi ketika ia mengambil sepatu bolanya dan keluar. Selama 3 kali liburan, Handi telah bermain untuk kesebelasan sekolahnya. Rekor mereka baik, meskipun tidak menonjol, tetapi tahun ini akan ada perbedaan besar bagi Handi. Pelatih dari kesebelasan anak-anak yang terbaik di kotanya telah memanggilnya dan memintanya untuk bergabung dengan mereka. Wah, hebat! Handi serasa melayang. Ia tidak sabar menunggu. Dan hari ini adalah latihan pertama mereka. Handi bangun pagi-pagi dan terus-menerus bersiul gembira.
Ketika Handi berjalan ke tempat latihan, ia melewati lapangan sekolahnya dan melihat regunya yang lama berlatih. Semua temannya tersenyum dan melambaikan tangan ketika melihat Handi. Hai Handi, Budi berteriak, kapan-kapan bermain lagi dengan regu kami ya. Tanpa kau, regu kami tidak sebaik dahulu. Mungkin Handi berteriak. kalian harus berusaha sebaik-baiknya. Saat ini, ia merasa begitu sombong. Walaupun ia berpura-pura bersikap rendah hati di depan teman-temannya. Handi tahu persis bahwa perkataan Budi itu benar. Ialah pemain terbaik pada regu ini. Tanpa dirinya, regu Budi mungkin bukan apa-apa lagi. Tetapi sekarang ia akan bermain dengan pemain-pemain yang betul-betul baik. Handi berkata dalam hati, akhirnya aku mendapatkan apa yang pantas bagiku. Akan tetapi, alangkah kecewanya Handi di hari itu. Keadaan di kesebelasan yang baru tidak berjalan seperti yang diharapkannya. Kesebelasan itu mempunyai banyak pemain yang sangat baik, sehingga Handi harus duduk terus di bangku pemain cadangan selama pertandingan. Ketika tiba gilirannya untuk bermain, rekan-rekannya terus mencela Handi. Bisakah kau berlari lebih cepat? Atau Tendanganmu seperti cewek, terlalu lembut. Handi tidak lagi merasa gembira saat bermain sepak bola. Ia malah mulai merasa cemas bila harus berlatih. Ternyata masa liburannya kali ini kurang menyenangkan. Adik-adik, tahukah kamu apa masalah Handi sebenarnya? Ia memandang dirinya terlalu tinggi. Ia sombong. Jika ia mau dengan senang hati belajar dan menerima teguran demi teguran, ia pasti akan cepat maju dan liburan kali itu akan menjadi sangat berguna dan sangat menyenangkan. Hari ini kita akan membicarakan seorang yang sangat sombong. Kesombongannya itu makin hari makin besar hingga hampir meledak dan suatu hari Tuhan benar-benar meledakkannya. Pada waktu itu Nebukadnezar memerintah sebagai raja di Babel. Raja Nebukadnezar adalah raja terbesar dan terkuat di antara semua raja Babel. Ia mendirikan sebuah patung emas setinggi 90 kaki atau 27,36 meter dan selebar 9 kaki atau 2,736 meter. Semua orang diharuskan menyembah patung emas itu. Raja Nebukadnezar juga mendirikan benteng-benteng di pusat kota Babel. Saat benteng sedang dibangun, Raja Nebukadnezar sudah membangun istana baru dengan halaman yang sangat indah. Masih saja Raja Nebukadnezar tidak merasa puas. Ia membangun kota baru, membetulkan kuil-kuil dan mendirikan terusan kanal juga waduk. Dan semuanya didirikan dengan sangat mewah. Semua orang memuja Nebukadnezar yang hebat. Tetapi suatu malam ia bermimpi aneh. Mari kita baca Daniel pasal 4 ayat 10-17. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan
kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Tak seorang pun dapat menafsirkan mimpi Nebukadnezar yang aneh itu. Akhirnya, Daniel dipanggil untuk menghadap raja. Bagaimana Daniel menafsirkan mimpi yang aneh ini? Mari kita baca lagi Daniel pasal 4 ayat 20 sampai 27. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, "Tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu." Inilah maknanya, ya Raja, dan inilah putusan yang Maha Tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali. Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Memang Nebukadnezar telah membangun sebuah kerajaan yang luar biasa megah dan kuat. Di seluruh dunia tidak ada yang dapat menandinginya. Akan tetapi, Nebukadnezar tidak sanggup menanggung kebesaran dan keagungan yang sebesar itu. Ia menjadi sangat sombong. Begitu sombong sehingga ia mengabaikan peringatan Daniel. Ia menolak untuk merendahkan diri. Setahun kemudian, ketika Raja Nebukadnezar sedang berjalan-jalan di atas istananya, hatinya dipenuhi kesombongan hingga hampir meledak. Apa yang dikatakannya? Mari kita baca Daniel pasal 4 ayat 30. Berkatalah Raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Sebelum Raja selesai berbicara, Tuhan menjatuhkan hukuman ke atasnya. Mari kita baca Daniel pasal 4 ayat 31 sampai 32. Raja belum habis berbicara ketika suatu suara terdengar dari langit. "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan, rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya."
Kesombongan Nebukadnezar mengakibatkan kejatuhannya. Sekarang lihat apa yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Pada saat itu juga Raja Nebukadnezar yang sombong berada di ladang bersama dengan kumpulan lembu jantan. Ia makan rumput, rambutnya tumbuh menjadi panjang, seperti bulu burung Raja Wali, dan kuku-kuku di jarinya tumbuh menjadi seperti kuku burung. Ketika waktu penghukuman Nebukadnezar berakhir, Nebukadnezar menyadari bahwa kesombongannya itu salah. Ketika Nebukadnezar mengakui kebesaran Tuhan, pikirannya menjadi waras kembali. Bersamaan dengan itu, kembalilah kehormatan dan kemegahan yang pernah dimilikinya. Nebukadnezar kembali naik tahta kerajaannya dan menjadi lebih mulia dari sebelumnya. Tetapi sekarang ia mempunyai pandangan hidup yang benar. Ia tidak lagi sombong. Nebukadnezar malah menyatakan, mari kita baca Daniel pasal 4 ayat 37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Prinsip ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 23 ayat 11 dan juga 12. Mari kita baca bersama-sama. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus bahkan memberikan teladan. Dia meninggalkan kemuliaan sorga untuk hidup di antara manusia, menghadapi cemooh dan kesalahpahaman. Akhirnya, Tuhan Yesus menderita rasa sakit dan penghinaan yang tidak terhingga sampai mati di kayu salib. Sikap rendah hati bertolak belakang dengan sikap sombong. Ketika kamu menyombongkan diri, mungkin kamu merasa besar, tetapi orang yang penuh dengan kesombongan suatu hari akan direndahkan. Lihat air terjun ini. Airnya mengalir dari atas ke bawah atau sebaliknya. Air terjun selalu mengalir dari atas ke bawah. Seperti air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, demikianlah berkat Tuhan akan mengalir semakin deras kepada orang yang rendah hati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, ampuni aku karena aku sering sombong. Oh Tuhan, tolonglah aku agar aku selalu rendah hati dan menjadi orang yang diberkati. Bersikap rendah hati seperti Engkau. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Adik-adik, hafalkan ayat ini, rekam videonya, kemudian kirim kepada kakak gembala. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal
orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin, puji Tuhan, amin. Amsal pasal 25 ayat 28. Orang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang rubuh temboknya. Amin, ayat puji Tuhan. Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin, puji Tuhan.